seorang yang dewasa ditandai oleh pola pikir yang solutif. Tidak lagi judge. Nggak lagi, wah itu salah, gue nggak mau dah sama dia lagi. Nggak, ketika ngelihat orang salah, dia berpikir bahwa saya tidak terima pada kesalahannya, tapi saya mencintai orangnya. Yang aku pengen tahu tuh juga, Mbak Hana, soal kalau kita ngobrolin usia dalam perspektif psikologi, itu kan ada yang namanya quarter life crisis. Sering ya Nah, menyebutkan itu ya. kalau generasi milenial itu biasanya, wah gue ini berada di masa quarter life crisis. Itu sebenarnya gimana sih kalau secara psikologi? Jadi ada penemuan tentang quarter life crisis tuh, Bib. Sebenarnya kalau kita lihat quarter life itu tuh nggak berarti umurnya 25 aja, tapi sebenarnya 18 sampai 30. 18 sampai 30. Yes, itu transisi. Jadi krisis itu akan selalu ada dalam setiap fase perkembangan hidup kita. Nggak hanya di masa 18 Nggak sampai hanya 30 ya? itu pas aja seperempat hidup kita kan kurang lebih tuh manusia katakanlah 70-80 ya, batas usia kita. Jadi 18-30 ini adalah seperempat hidup kita kurang lebihnya. Nah pada saat ini kenapa terjadi krisis? Karena ada teorinya nih, ada penelitiannya bahwa 18 ini transisi dari kita usia remaja akhir menuju dewasa awal 21. Setiap transisi usia itu akan ada tugas perkembangan. Biasanya disitulah terjadi krisis. Kita mempertanyakan, misalnya kalau remaja itu kan kita biasanya akan kelihatan keren kalau kita eksis gitu ya. Terkenal, terus yang dicari sesuatu yang diterima oleh peer-nya, teman sebaya. Circle-nya. Nanti di usia 21 tuh kita udah nggak butuh itu. Ternyata dewasa awal itu adalah tadi. Pendewasaan itu adalah pada saat kita bisa menguasai diri kita. Self-mastery. Apa sih itu? Misalnya, kalau anakku lagi sakit, dia jatuh, dia akan nangis. Dia bisa aja minta nggak mau sekolah. Tapi kalau manusia dewasa, kita lagi sakit ya, sakit hati gitu ya. Kalau sakit fisik mungkin emang harus istirahat. Tapi ada loh yang sakit hati, terus dia menghindari stimulus itu, dia memilih untuk flight. Kabur aja, aku nggak mau kerja. Nah itu berarti belum dewasa. Masih kekanak-kanakan. Masih kekanak-kanakan, kita nggak suka sama orang gitu. Terus kita menghindari orang itu. Berarti kita belum bisa mengolah perasaan kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kita tuh ngeliat medsos sekarang, perasaan iri itu pasti selalu ada, Bib. Bedanya kita bisa menguasai perasaan iri itu atau enggak. Kalau enggak, yang jatuhnya apa? Kita nyinyir. Benar. Jadi pendewasaan itu penting banget dalam setiap aspek kehidupan gitu. Kalau di agama apa itu, Bib? Kalau aku melihatnya, kalau dalam agama itu kita tidak hanya dididik untuk menjadi generasi yang penghukum, yang hanya bisanya menghakimi, tapi generasi yang rehabilitatif, yang bisa merehabilitasi keadaan. Kalau yang hukum itu konteksnya adalah fikih, menghukumi. Oh kamu salah, oh kamu benar. Oh ini halal, gitu ya. Oh ini haram. Iya. Tapi lebih dari itu, ketika kamu dewasa dalam beragama, kamu udah gak lagi hanya menyalahkan dan membenarkan, tapi menjadi generasi solutif, mencari solusi. Nah ini mengingatkan aku ke cerita Nabi Muhammad. Ada seorang suami istri yang tidur bersama di siang hari bulan Ramadan, kan nggak boleh, membatalkan puasa dan berdosa juga. Datang ke Nabi, gimana nih hukumannya Nabi? Terus kata Nabi, kamu berarti harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, gimana 2 bulan berturut-turut? 1 bulan aja jebol. Ya udah kata Nabi, hukuman lainnya adalah ngasih makan orang miskin. Gimana ngasih makan orang miskin? Saya ini miskin Nabi. Terus? Ya udah kalau gitu, ini gandum kamu kasih ke orang miskin. Dari Nabi nih gandumnya. Kata dia, Nabi ngapain saya nyari orang miskin? Kan saya miskin. Tinggal bercermin doang saya. Akhirnya kata Nabi sambil Nabi tersenyum, ya udah makan dan itu sebagai ganti puasamu. Sebagai kafarah. Kafarah puasa itu artinya fidyah, ngasih makan orang miskin. Kita lihat, Nabi itu bukan hanya menghukumi. Hukum tetap ditegakkan oleh Nabi, tapi Nabi mencarikan solusi. Nah, seorang yang dewasa ditandai oleh pola pikir yang solutif. Tidak lagi judge. Nggak lagi, wah itu salah, gua nggak mau dah sama dia lagi. Nggak, ketika ngelihat orang salah, dia berpikir bahwa saya tidak terima pada kesalahannya, tapi saya mencintai orangnya. Sehingga yang saya lakukan adalah bagaimana ngubah orang itu agar lagi tidak salah suatu hari. Begitu juga pada diri sendiri, ketika kita menemui kesalahan pada diri sendiri, bukan kemudian kita ngejudge, gue bego terus nih, pasrah gitu gue ya, ahli maksiat nih, akhirnya dia gak bertobat, enggak, tapi justru
gue mau bertobat, berhenti, menyesalinya dan tidak mau mengulangi lagi serta akan bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu tuh Bib. Jadi harapannya tuh sebenarnya dari tayangan ini juga generasi strawberry yang katanya sekarang itu apa generasi strawberry itu apa? Itu katanya adalah generasi yang tidak begitu tangguh gitu dianggap seperti itu. Padahal menurut aku ya Bib ya, setiap karakter generasi itu akan berbeda kayak yang tadi Habib sampaikan. Iya. Tapi sekarang kalau kita lihat bagaimana generasi apapun bisa belajar dari setiap ketakutan dia dengan proses pendewasaan yang tadi akhirnya bukan hanya pasrah, nggak berbuat apa-apa, tapi berpikir pada solusinya. Benar. Jadi berserah gitu, Bib. Ikhtiarnya juga ada gitu. Dan kayaknya kita yang pas nih bukan jadi generasi strawberry, generasi duren kayaknya. Duren kan tangguh. ada durinya, tapi tetap di dalamnya ada manis, aja, enak, indah dan lain sebagainya. Artinya kayaknya kita harus mengubah pola pendidikan. Betul. Anak kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang tangguh Ketika gitu. dia nabrak meja, ya kita jelasin ke dia. Makanya kamu jangan lewat sini. Ibaratnya kalau mejanya itu, emang ya. di sini udah. Nggak ada ceritanya meja nabrak kamu, yang ada kamu nabrak meja.